Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosin Zulia dan saya di sini akan membahas sedikit tentang paradigma kritis. Jadi paradigma kritis itu teori sosial yang mempunyai maksud dan implikasi praktis dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Paradigma ini tidak sekedar melakukan kritik terhadap ketidakadilan sistem yang dominan, yaitu sistem sosial kapitalisme, melainkan suatu paradigma untuk mengubah sistem dan struktur tersebut menjadi lebih adil. Meskipun terdapat beberapa variasi teori sosial kritis seperti feminisme, cultural studies, postmodernisme, aliran ini tidak mau dikategorikan pada golongan kritis, tetapi semuanya aliran tersebut memiliki 3 asumsi dasar yang sama. Nah, yang pertama, semuanya menggunakan prinsip-prinsip dasar ilmu sosial interpretif. Ilmuwan kritis harus memahami pengalaman manusia dalam konteksnya. Secara khusus, paradigma ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami bagaimana berbagai kelompok sosial dikekang dan ditindas. Yang kedua, paradigma ini mengkaji kondisi-kondisi sosial dalam usaha untuk mengungkap struktur-struktur yang seringkali tersembunyi. Kebanyakan teori-teori kritis ini mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan untuk memahami bagaimana seorang ditindas dan sehingga orang dapat mengambil tindakan untuk mengubah kekuatan penindas. Bagi paradigma atau aliran kritis, dunia positivisme dan empirisme dalam sosial, strukturnya memang tidak adil, karena ilmu sosial yang bertindak tidak memihak, netral, objektif, serta harus mempunyai jarak. Merupakan suatu sikap ketidakadilan tersendiri, atau bisa dikatakan melanggengkan ketidakadilan. Oleh karena itu, paradigma ini menolak bentuk objektivitas dan netralitas dari ilmu sosial. Keberpihakan pada nilai-nilai kepentingan politik dan ekonomi golongan tertentu, terutama kaum lemah, golongan yang tertindas dan kelompok minoritas, di mana keberpihakan ini merupakan naluri yang dimiliki oleh setiap manusia. Ada pula perbedaan paradigma kritis dengan paradigma positivis. Paradigma kritis berpusat pada membangkitkan pemikiran kritis antara yang tertindas dan yang ditindas. Sedangkan paradigma positivis yaitu positif sesuai objek nyata di kehidupan sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis atau biasa disebut dengan critical discourse analysis yang mewakili beragam teori, metodologi, dan definisi yang meliputi konsep-konsep teori wacana dan teori kritis yang menyarankan suatu metode untuk mengungkap hubungan di antara berbagai perspektif. Analisis wacana kritis atau biasa disebut critical discourse analysis ini adalah studi tentang teks, ujaran atau bicara, dan gambar-gambar visual untuk menemukan atau mengungkapkan berbagai makna yang dibagikan serta berkontribusi atau mewakili struktur-struktur sosial dan ideologi. Adapun yang menjadi landasan analisis wacana kritis adalah teori wacana yang digagas oleh Michael Foucault yang menyatakan bahwa analisis wacana kritis atau critical discourse analysis ini berbeda dengan analisis wacana dalam hal tujuan politis dan sosial. Akar analisis wacana kritis ini terletak dalam retorika, teks linguistik, antropologi, filsafat, psikologi sosial, ilmu kognitif, studi literasi, dan sosiolinguistik serta linguistik terapan dan pragmatis. Dalam pandangan kritis, bahasa memiliki peran penting dalam pembentukan subjek, tema wacana, dan strategi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, discourse analysis ini digunakan untuk mengungkap kuasa, power, dan dominasi yang bersifat dalam penggunaan bahasa. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih.